Oke guys, kita udah sampai di tempat tujuan kita. Jadi kali ini teman obrolan santai ada di daerah Desa Bantar Bangun Cipto, Sentolo, Kulon Progo. Nah, tepatnya di tempat wisata ini dia guys. Towel Fits namanya. Karena cuacanya panas di sini, gua bawa satu produk yang selalu gua bawa kemana-mana untuk melindungi kulit gue dari paparan sinar matahari. Apalagi kalau bukan Bali Breeze. Oke, kalau udah pakai Bali Breeze, gue pede main panas-panasan guys. Halo Mas. Halo, monggo. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar Sehat baik, ya? sehat. Guys, ini dia Mas Towel. Mas Towel yang punya Towel Fits nih guys. Ini dia orangnya guys. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan Mas Towel, ada baiknya saya duduk dulu kali ya. Kita duduk dulu. Monggo, kita duduk, monggo. Kita duduk dulu. Oke. Mas, seru banget nih. Mas Towel apa kabar? Kabar sangat baik. Baik ya. Baik. Seru banget Mas. Tadi kan saya ini udah jalan-jalan nih sebelum masuk ke desa Bangun Cipto ini ya. Saya udah dari depan nih, udah feel-nya udah beda nih. Apa yang beda Mas? Feel-nya udah beda banget. Waduh, kayaknya kan kalau kita di kota tuh hiruk pikuknya kan udah seperti apa tahu dong. Iya. Masuk desa kayaknya adem gitu kan, walaupun cuaca panas tapi masih tetap adem. Nah, Iya. untuk itu Mas Towel, saya buka kacamata dulu nih karena sini udah adem banget. Mas, ini kan Towel Fits ini nih sekarang udah banyak dibicarain. Mau. Banyak banget Mas. Dibicarain orang, si Towel Fits ini ada di mana sih gitu kan. Ini apa sih sebenarnya? Siapa sih Mas Towel ini sebenarnya gitu kan. Nah, hanya di teman obrolan santai nih Mas. Jadi channel kita namanya teman obrolan santai. Oke. Guys, cuma di teman obrolan santai. Kali ini kita akan kupas tuntas siapakah Mas Towel sebenarnya dan apakah Towel Fits itu guys. Langsung aja kita tanya Mas. Oke Mas? Monggo. TOS, teman obrolan santai. Oke guys, welcome back to TOS Channel, teman obrolan santai. Kali ini teman obrolan santai out of the box. Jadi kita keluar kandang, kita keluar dari studio, kita datangin langsung Desa Bangun Cipto. Khususnya kita ke tempat wisata desa, namanya Towel Fits. Nah, di samping saya ini udah ada langsung nih empunya, kuncennya yang punya Towel Fits. Siapa dia guys? Iya, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Ini dia Mas Towel. Halo Mas. Halo. Tadi kita udah ketemu di awal ya. Sugeng rawuh lagi ya. Oke, sugeng rawuh lagi. Oke, Mas Towel. Ya. Seru banget Mas. Desa Bangun Cipto. Wisata desa Towel Fits. Ya. Nah, ini kan satu satu kesatuan Mas. Betul kan? Betul banget. Towel Fits di Desa Bangun Cipto di daerah Kulon Progo, Iya. gitu ya. Dan Membangun Mas, cipta. membangun cipta. Oh itu, jadi kita membangun cipta. Membangun cipta. Dengan adanya Towel Fits Fits. ini, sehingga bisa membangun cipta positif Ya. dan bisa menyebarkan edukasi kepada masyarakat Betul. Indonesia khususnya Ya. dan internasional. Iya. Wah, keren banget. Mas Towel, awal mulanya nih sendiri nih, ini kan Towel Fits, namanya Mas Towel sendiri kan? Iya. Bener kan? Siapa yang mau branding nama Iya, lain yang sendiri? betul. Karena gini loh, ini namamu Towel atau emang nama samaran atau nama panggilan atau nama apa? Oh, Nah, ini nama, betul. nama asli saya. Tadi tuh aku tanya, Towel Fits ini apa ya artinya gitu kan? Apa sih Mas, Towel Fits itu Mas? Towel adalah nama saya, Towel. Terus Towel namanya Fit Mas. adalah nama sepeda dari Belanda. Fits. Sepeda dari Belanda? Belanda, Fit. Oke. Bahasa Belanda kan Fit. Heeh. Kalau orang Jawa Pit. Oke. Jadi ucapan aja yang beda Iya, ya? ucapannya beda. Akhirnya Jadi saya fits itu nempel apa? di bahasa Belanda. Ah, I Fit, see. bahasa Belanda. Towel and Fit. Towel and Fits, Iya. berarti Mas Towel dan sepeda. Dan Berarti gitu sepeda ya? tua lagi. Sepeda tua lagi, Iya. keren banget. Guys, ini view-nya kalau kalian lihat, ini keren banget kan? Otentik banget nih. Otentik banget dari mulai bangunannya, bahkan Mas Towelnya sendiri kalau kalian lihat, ini tampilannya wah kece banget. Otentik, Indonesia punya lah pokoknya, ya kan? Bahkan di bajunya nih seru loh. Tadi saya tadi merhatiin nih bajunya Mas Towel nih, rakyat biasa.
tapi yang akhirnya jadi luar biasa. Ya, Gitu ya Mas Toil? mengalir aja lah. Mengalir aja ya? Iya, organik aja. Boleh dong Mas Toil ceritain sedikit ke teman-teman TOS, Toil Fits ini sendiri itu terbentuk awal mulanya tuh di tahun berapa Mas? Oke, Toil Fit ini berdiri atau terbentuknya memang mengalir begitu saja. Jadi dari hobi bersepeda, hobi bersepeda tua yang mana dengan Yogyakarta sebagai kota banyak sebutan, banyak sebutan dan inspiratif banget. Jadi akhirnya Toil Fit hadir di tengah-tengah dunia pariwisata yang ada di Indonesia. Karena Jogja menjadi salah satu destinasi wisata. Waktu itu saya berpikir bahwa back to nature adalah kata kunci. Setuju. Back to nature and culture. Betul. Nah itu nggak bisa dilepasin ya? Nggak bisa dilepasin. Back to nature sama culture. Apalagi di Indonesia ini kan banyak banget culture kan? Iya. Waduh. Dan honesty. Ini kata kunci terakhirnya honesty. Harus tuh ya. Dengan siapapun. Dengan siapapun. Oke. Nah akhirnya kepikiran bahwa wah ini kalau saya hanya hobi tok, waduh bahaya juga karena punya keluarga dan harus bagaimana bisa bermanfaat untuk banyak orang. Akhirnya keluarga dan bermanfaat untuk banyak orang. Akhirnya sepeda tidak hanya bersepeda nih. Saya ngumpulin 1 sepeda, 2 sepeda, 3 sepeda, 4 sepeda, sekian sepeda itu bukan hanya untuk pamer, bukan untuk hanya kepunyaan kebanggaan, bukan, tapi bagaimana sepeda itu bisa dimanfaatkan kembali sebagai alat transportasi. Betul. Bagaimana fungsinya tadi. Akhirnya saya berpikiran bahwa kalau saya hanya ngajak orang-orang Indonesia, orang desa, orang kota di Yogyakarta atau di Indonesia mungkin tidak begitu gitu ya. Akhirnya udah saya langsung fix Eropa. Langsung Eropa. Pemikiran ini bahwa siapa sih yang suka bersepeda dan sepeda dari mana? Sejarahnya dulu kita kupas. Jadinya sepeda Gazelle Belanda, Vongers dari Belanda, Simplex dari Belanda, Batavus dari Belanda, kemudian sampai hafal loh. Humber Rally BSA dari Inggris, ada yang dari Jerman. Wah ini bagus banget. Jadi pada dasarnya adalah orang yang suka bersepeda dan familiar dengan sepeda orang Eropa. Dan saya berpikir bahwa orang Eropa juga biar tahu punya nilai sejarah yang sangat tinggi, punya historical yang kuat. Orang Jawa, orang Indonesia. Karena saya tinggal di desa dan tinggal di Yogyakarta, ya desa saya yang saya berikan sebagai acuan bahwa wisata desa bukan desa wisata apa yang ada di desa sejak tahun 2007. Jadi itu yang dikutip ya, wisata apa yang ada di desa. Basicnya berarti Mas Toil ini kupas dulu sejarah tentang sepeda gitu ya. Jadi sepeda ini sebenarnya banyak banget fungsinya, bukan difungsikan sebagai olahraga aja atau lifestyle aja. Ternyata sepeda itu bisa difungsikan sebagai alat untuk kita mengetahui sejarah tentang desa, keliling-keliling naik sepeda gitu mungkin Mas Toil ya gitu ya. Dan pastinya sepeda sangat familiar. Pasti. Dan satu sama lainnya hemat energi olahraga tadi betul. Banyak hal. Jadi kita bisa bersepeda itu bisa komunikasi dengan sekeliling kita. Tidak hanya ketemu banyak masyarakat, tapi dengan alamnya juga udah membuai. Tadi sendirian masuk ke sini, sebenarnya ini desa ini juga tidak jauh-jauh desa yang lain-lainnya. Tapi kalau dengan hirik mudik lalu lalang kendaraan tiba-tiba di sini kayak kekunci. Bener nggak? Benar. Jadi kayak kunci dan bahasa kami adalah daun-daun, kemudian masyarakatnya dengan euforia ataupun ini menyapa dengan auranya udah menyapa dengan sendirinya, dengan cara sendiri. Karena saya bilang saya tidak jago berbahasa Inggris, tapi saya dibantu oleh alam sekitar ini yang membantu kami. Energi itu yang diberikan. Artinya bahwa kesinambungan antara manusia dan alam itu sangat kuat, penting dan sangat banget kuat, dan harus kita jaga. Dan akhirnya terjadilah ini. Toil Fits. Tahun berapa tuh? Tahun 2007 awalnya. Makanya tadi dengan wisata desa, wisata apa yang ada di desa ataupun dengan kearifan lokal yang ada di depan mata kita, yang ada di sekitar kita, itu kita berikan, kita ceritakan, kita sampaikan, kita pelajari, kita belajar bareng seperti itu. Dan ini nantinya akan jadi sejarah yang akan menuliskan tentang si Toil Fits dan siapa di balik Toil Fits itu sendiri. Ini pasti loh Mas Toil, secara nggak langsung kita tuh akan tahu lama-kelamaan Toil Fits ini kan sekarang sudah terkenal, bahkan bukan di Indonesia aja.
Bahkan tamu-tamunya Mas Towil pun yang datang kan pasti dari luar negeri banyak kan? Dari kebanyakan Eropa ya. Eropa Kebanyakan banyak Eropa, kan. Nah, betul. justru itu ini akan menjadi satu wadah yang apa ya istilahnya mengharumkan nama bangsa juga pasti. Amin. Pasti. Khususnya memang di Desa Bangun Cipto ini sendiri, tapi kan nanti secara generalnya akan seluruh Indonesia akan tahu. Dan sadar tidak sadar ya, desa itu adalah basicnya culture. Sepakat. Saya Basicnya sangat sepakat. ketahanan pangan. Benar banget. Kenapa saya bilang ketahanan pangan? Apapun di sini di kebun bisa tumbuh kembang, ada buah, ada ketela, ada jahe, ada kencur, ada kunyit, ada banyak hal. Kita bilang hulunya ya. Hulunya. Sektor hulunya tuh di Sektor desa hulunya, sebetulnya. ya itu ketahanan pangan. Jadi Betul. maksud saya adalah apa yang ditanam, apa yang ada di sana adalah yaitu sebagai investasi yang sangat panjang. Artinya dengan masyarakat juga masih gotong royong, masih sangat care dengan satu sama lainnya. Itu menjadi sebuah tadi culture-nya, basic culture. Culture-nya ya. Karena Oke. saya di sini masih terjadi, masih ada dan masih berlangsung. Oh, satu keluarga satu tidak punya bayam ataupun tanaman palawija, oh bisa ngambil, silakan bisa barter. Jangan sempat dikasih malah. Jadi silakan masih terjadi di sini. Justru sistem jual beli dulu kan sebenarnya barter kan ya. Barter produk nggak pakai uang dulu ya. Mungkin Inilah pada kearifan zaman- lokal yang perlu diangkat disampaikan. Setuju. Kalau ini disampaikan dengan benar, yang sampai dengan narasi yang benar, ya ini dia menjadi sebuah edukasi yang sangat penting, sangat bermanfaat bermanfaat. banget ya. Ya. Oke. Itu salah satu. Dan memang ya khususnya ini nggak fokus terhadap segmen tertentu. Ya, Tapi sebenarnya ini segmennya luas. betul. Bahkan mulai dari anak-anak sampai dewasa pun bisa menikmati si Towil Iya, Fit ini sendiri iya. gitu. Karena kan. pertama gini, kalau tadi saya bilang, saya ngajak orang desa yang biasa di sini, saya ajak ke sini, udah biasa, udah lihat biasa. Tapi kenapa saya balik? Orang Eropa yang saya ajak ke sini, maksudnya apa? Ya udah pasti lebih akan care, lebih akan peduli, lebih akan aware dengan keadaan ini. Nah, Betul, artinya betul. sekarang saya balik. Oh, orang Eropa aja ke sini, masa aku nggak ke sini? Yes, benar. Maksudnya adalah, oh ini yang diberikan sebegitu sederhana, sebegitu simple yang diberikan oleh seorang Towil. Benar, Apa yang ada, saya nggak modalnya adalah alam pedesaan, alam masyarakat yang ada ini kita sampaikan, kita angkat pagi nih. Bagaimana kita bisa menyuarakan, bagaimana kita bisa mengeksplor desa kita ini sampai ke luar negeri. Ya, Wah, itu keren banget. Keren banget. Oh, Mas Towil, Ya. 2007 ya tadi? 2007. 2007 itu nggak mungkin langsung seperti ini dong? Tidak bisa. Ini kan sekarang kalau kita lihat nih guys, jadi ada kayak ada pendopo gitu ya. Saya belum punya waktu ini. Jadi waktu 2007 belum ada ya. Belum Kemudian ini ada. kalau kita lihat di sekelilingnya ini kan ada foto-foto sejarah gitu ya. Ini semua foto sejarah ini tentang Jogja, Mas. Tentang Apa saja? ini tentang Museum Perjuangan Museum Jembatan Perjuangan. Bantar. Jembatan Bantar ini Jadi- yang di sebelum masuk sini Iya, itu jadi ya. kami Oke. itu diberikan sebuah ini hadiah juga ya mungkin ya. Di sekitar kami itu ada jembatan yang sangat heritage, jembatan Bantar Yes. sama jembatan kereta api Beling. Betul. Ada 2, jadi ada 6 jembatan yang melintas Diapit ya? diapit. Keren banget. Ini ada apa di sini? Ternyata dulu ini tempat peperangan orang-orang Belanda waktu zaman kolonial itu. Oke. Sekarang dibalik, orang Belanda sekarang berwisata di sini, menikmati alam. Betul. Wah, saya Di mana merinding. dulu tempat perangnya, sekarang malah tempat wisatanya ya. Saya Balik lagi merinding, ya. saya merinding kalau seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa oh memang auranya orang-orang Eropa di sini. Oke. Tapi kita balik tadi bahwa sekarang lebih ke euforia, nostalgia ataupun dengan kembali lagi karena ada hubungan sosial yang sangat kuat sekali. Kalau dulu oke lah zaman kolonial, sekarang zaman menikmati ataupun mengembangkan sebuah kemajuan atau mengisi kemajuan bangsa ini. seperti Betul, itu. betul. Iya. Mas, oke, ini kan berarti cukup perjalanannya ini ya cukup panjang ya. Maksudnya sampai menjadi Towil Fit ini sendiri kan nggak mungkin dong langsung instan gitu. Enggak, jadi saya waktu itu tahun 2007, 2008 kurang lebih tahun mulai mengembang, mulai dikenal itu tahun 2010. 2010. Ya, karena waktu tahun 2007, 2008, 2009 itu saya masih 2 tahun saya masih sendiri sebagai Oke. guide. Oh, tour guide. Tour guide. Jadi waktu itu saya jemput bola dari rumah ke hotel. Balik lagi ke rumah. Oke. Seperti itu hampir Bawa setiap sepeda? hari. Jemput. Jadi sebenarnya saya antar siapkan di sini, jemput. antar jemput. Jadi Oh, tamu di oke. hotel, saya antar ke sini. Kan waktu itu belum, tahun 2007 saya yakin belum ada Sherlock. Iya, belum ada maps. Masih gitu. SMS, page,
Iya, SMS Zaman sudah. dulu ya, kayak zaman itu. orang belum familiar sama ya tadi. Belum. Sherlock dan segala Sherlock macam belum. Masih aja alamat aja masih bingung ya. Akhirnya kenapa? Akhirnya saya jemput ke hotel, harus datang ke sini. Akhirnya udah tahun, akhirnya pada para agent atau driver udah tahu. Udah, sekarang Mas Toil aja di rumah aja. Jadi kami yang datang sana. Ada dua keuntungan sebenarnya, keuntungan dan kerugian. Kalau saya datang ke hotel itu menjemput itu ada jeda kurang lebih 45 menit datang ke sini cerita di dalam mobil. Kita lebih mengenal karakternya. 15 menit pasti udah tahu tuh karakter antara kita. Cerita tentang Jogja, cerita tentang apa nanti akan nanti dilewati, apa yang nanti akan disampaikan, itu udah mengena di situ itu. Tinggal di sini tinggal bersepeda. Nah, kalau sekarang datang ke sini udah kita mulai masuk ke karakter itu ya kurang lebih 10 menit lah. 10 menit. Oke. Dia langsung tahu nih ke arah Langsung ini. tahu ya. Seperti itu. Jadi di perjalanan pun sebenarnya sudah disounding gitu ya. Jadi sounding. Oke, jadi 2007 2008 tuh masih jadi tour guide gitu ya. Tour guide ya. Dan akhirnya bisa menjadi seperti sekarang, bangunan-bangunan yang otentik ini keren banget ya. Ya, kami sinergikan dengan apa yang menjadi sebuah rohnya. Karena sepeda tua, kemudian saya suka juga barang-barang jadul, klasik, vintage. Ya udah, bagaimana cara bisa menyatukan antara energi ini ya. Rumah, waduh ini gayanya gaya oke, karena kita tinggal di Kulon Progo dengan gaya Kulon Progo. Sebenarnya ada ya murah juga sih sebenarnya. Betul. Karena menyesuaikan budget sebenarnya. Iya. Jadi membela diri dong. benar setuju banget. Ya udah, beli rumah yang tidak mahal-mahal tapi punya estetika yang sangat tinggi. Ya udah, rumah Jawa yang mana sinergi dengan apa yang menjadi sebuah rohnya itu sendiri, rumah Jawa, rumah limasan. Saya bangun tahun 2008. 2008. Okay. Ya udah seadanya waktu itu. Kemudian mulai kepikiran bahwa wah, tamunya mulai datang dan pergi. Bagaimana cara mudah-mudahan menyajikan tamu itu di luar untuk punya joglo gimana ya? Joglo kan sebagai tempat untuk ngobrol, untuk minum, untuk ngobrol sharing segala macam. Ya akhirnya mendirikan joglo ini. Oke. Yang Ini akhirnya beli lagi dengan joglo dengan gaya Kulon Progo juga. Karena dengan sangat simpel. Kayu nangka, kemudian kayu juga campur-campur. Ya udah, kemampuan kami seperti itu. Artinya yang memanfaatkan aja dari alam tadi itu ya. Dari alam itu, iya. Dan kesinergian tadi bahwa bagaimana fungsinya, bukan bentuknya, bukan wahnya, tapi fungsinya. Fungsinya seperti itu. Akhirnya ya kita bisa menyajikan, bisa meramu banyak tamu di ruangan ini. Bukan berarti di sana juga boleh, dimanapun boleh, karena terbuka sekali. Bebas ya. Bebas. Ya? Inilah keterbukaan saya. Mereka mau tahu seperti apapun, monggo silakan. Monggo, silakan mau ke sudut-sudut manapun monggo. Seperti itu. Semakin seru obrolan kita dengan Mas Toil. Sebelum itu kita seruput dulu nih Mas kopi. Oh iya, moga. Asik kan? Moga. Pakai gula atau enggak, Mas? Ya kita jangan pakai gula dulu, baru pakai gula. Oh gitu, siap. Kalau suka gula. Kita seruput dulu guys. Mantap ya? Mantap. Kalau udah ngopi, adrenalin udah terpacu lagi. Obrolannya lebih hot lagi. Sama kayak kopinya. Kayak gitu ya. Jadi kita lebih ke obrolan hot. Wah, keren. Kalau udah ngomongin hot, ngomongin panas, ngomongin cuaca, kalau saya punya andalan saya sebenarnya. Gitu. Tadi sebelum datang ke sini, kan jalanan lumayan panas nih, Mas Toil. Jadi saya tuh selalu ngantongin produk Bali Breeze, di mana produk itu adalah produk yang melindungi saya dari sinar matahari. Nanti di belakang akan saya kasih tahu. Sangat penting itu. Di belakang saya akan karena bersepeda benar-benar di alam pedesaan, alam sawah, persawahan, itu sangat vital. Sorry nih, ini sebelum kita tahu produknya ya. Iya dong. Pasti semua memang memakai. Jadi kita kasih clue-nya dulu nih. Nanti di akhir kita akan lihat produknya seperti apa. Gitu. Ini kan makanya korelasinya ada nih. Saling apa ya? Ya tadi menyatu lah gitu. Menyatu. Mas Toil, dari tadi aku perhatiin nih di sekeliling. Banyak benda-benda antik gitu kan. Selain sepeda-sepeda tua, tapi banyak juga barang-barang antik gitu kan. Termasuk ini nih, aku tadi merhatiin, ini nama-nama siapa aja nih Mas? Ini ada banyak papan-papan nama gitu ya? Betul, ini adalah nama-nama para tamu yang booking dengan saya. Oh gitu. Kalau booking dengan kami, pasti ada nama yang tertulis di sini. Ya ini bentuk sebuah Sugeng Rawuhnya. Sugeng Rawuh. Kalau nggak langsung ketemu saya masih di belakang atau masih di dalam rumah, udah ada namanya. Paling nggak udah welcome dulu. Oh gitu. Nah, ya ini inspirasi dari waktu saya kerja di hotel ya. Jadi saya pernah di hotel nih.
Jadi dulu ada waktu ada sebuah grup, kalau grup besar ada spanduknya welcome siapa, family Ya, siapa. ya. Kayak nyambut ya, kita Saya nyambut berpikir gitu. bahwa kapan nih saya punya rumah, kapan nih punya tamu seperti itu. Akhirnya terjadi doa itu akhirnya. Akhirnya kejadian dan Kejadian punya sendiri. tamu yang apa ya tadi siapapun, berapapun ya ada pasti ada nama yang di sini. Pasti ada namanya. Pasti Dan ada nama-namanya ini bukan nama-nama orang Ya. lokal nih kayak nih, Nama familiar, ya ya. kan? Ini Liz Lager ya? Oleh Slager hari ini berarti baru bersepeda keliling sawah-sawah di desa saya Oh, ini. sama Natasha ini. Oh, Natasha. Oh, oke. Ini Towel Fits ya. All fit ya. Berarti ini yang di depan ini nih yang sekarang lagi keliling. Lagi keliling, yang lagi keliling lagi ada di sini yang apa? Hari ini nih lagi hari di sini? ini, hari ini. Oke. Nanti kita tunggu aja nanti. Nanti kita tunggu nih siapa nih Ya. Mr. Olis Legers Oleh ini. Slager ada Van den Hogen kemarin ada. Ada Van den Hogen. Iya, banyak sekali. Di belakang sana ada Di belakang. nama-nama lainnya ya, pokoknya Iya, gitu ya. betul. Oke. Sudah berapa banyak Mas? Bisa dilihatin nggak? Waduh. Kayak tadi aku dikasih lihat tuh ada tulisan-tulisan tuh banyak banget guys. Kalau ada berapa banyak dari tahun 2007, 2008 Nggak hitung ya, nggak hitung ya. Bisa lihat nggak, Mas? Bisa, tapi ada beberapa tamu yang hadir pada minggu-minggu ini yang menulis impresif ini penting banget bagi saya. Oke. Jadi para tamu itu menulis setelah bersepeda. Nah. Jadi ada suatu apa namanya tulisan yang mana ditulis Iya, oleh para ini tamu. kenang-kenangan sebenarnya ya. Iya. Mereka udah pernah datang nih dari 2007 ya. Yang kemarin paling merinding adalah tamu yang datang dari 2 kali ini. Sono. Second time. Oh. Tahun 2018 ke sini. Tahun 2022 kemarin tanggal 23 datang ke sini. Nah, itu tandanya Apa yang mereka terjadi? udah Ini yang namanya bisnis culture Iya. yang sesungguhnya menurut saya. Jadi saya merasa klimak banget. Ini tamu datang ke sini untuk apa? Apalagi yang satunya kan ya, lihat nih guys. Lanjut. kenapa? Apa yang dilihat? Mau lihat lagi? Ketemu saya. Saya kangen. Saya mau ketemu dengan pengrajin-pengrajin pembuatan tempe, pembuatan tenun, sawah yang kemarin saya lihat di sini. Saya merinding seperti itu karena berarti nggak bosen, jadi kangen itu loh. Benar. Jadi ada suatu hal yang memang ditunggu-tunggu. Iya, dan memang momennya itu dikenang sama mereka-mereka yang Dikenang. pernah datang. Buktinya 2 Iya. kali datang. Karena memang tamu itu experience di sini. Iya. Tidak hanya melihat saja, tapi memang melakukan apa yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di sini. Nah, betul. Contoh nih, pembuatan tempe. Membuat tempe itu dengan tempe pembungkus dengan daun Ya, pisang. tradisional, masih tradisional ya. Masaknya masih dengan kayu. Ini dia dibikin-bikin Oke. loh. Ini adalah wisata yang apa yang terjadi yang sejak dulu kan udah ada. Pembuatan tempe tadi. Kayu bakar Betul. saya nggak membuat, saya bikinkan apa namanya seperti ini enggak. Jadi udah ada dulu. Memang kegiatan masyarakat yang kesehariannya seperti itu. Iya. Justru malah kayaknya wisatawan luar negeri tuh paling suka ngeliat Apresiatif. gitu kan. Dan saya tidak Apresiatif pernah banget, kan. berjanji, Budi saya besok sini. Enggak, all spontan. Sorry nih. Oke. Banyak yang nggak tahu nih. Saya datang ke sana tuh nggak tak tanyakan, tak pesankan dulu. Enggak. Datang ke sana kalau tutup ya udah tutup. Oh gitu. Jadi Pindah nggak yang janjian lain. dulu ya. Iya nggak janjian, saya nggak mau. Karena Benar-benar apa? on the spot. Kalau saya janjian pasti akan maaf. Bengesan Oh, akan datang iya, iya. cantik. Pengennya bener-bener aja, Real, natural. natural. Karena nanti bahwa ketika datang ke satu tempat ini, tiba-tiba di sini 1 jam nggak sampai sini ditunggu, wah nggak enak, pasti nggak enak. Ya udah natural aja. Karena saya tidak membatasi, oh di sawah tanam padi ataupun sedang panen 30 menit, 10 menit nggak bisa. Ketika membuat tenun tradisional dibatasi 25 menit atau 30 menit nggak bisa. Se-enjoy mungkin. Oke. Itu yang namanya senatural mungkin. Jalannya pun juga nggak dikasih tahu ya. Tidak dikasih tahu, Oke. karena salah satu ke tempat yang lain itu saling berhubungan. Networking banget. Networking banget, Banget. ya. Oke, ini biasanya kan kalau kita mau datang ke tempat wisata, walaupun misalnya saya di wisatawan gitu ya, Iya. pasti kan akan ada itinerary-nya ya. Tapi kalau ini kan Mas Towel beda banget nih. Sangat. Ayolah kita jalan, monggo lah. Mau orang itu lagi sambil kerja, Iya. mau lagi misalnya lagi sambil makan, Betul, terjadi itu. terjadi di situ. Jadi itulah living. Oh. Living ya itu. Benar. Kayak para tamu Jadi banyak nggak dibuat-buat ya Mas ya? tamu tuh pernah bercerita, inilah film yang sesungguhnya, film Benar, original. Setuju. Oh, gimana nggak original? Ong masih sama ibunya atau simbahnya dengan anaknya dengan cucunya dendong, nyapu di kebun, lagi nyuci baju, wah, itu ada di sini. Benar. Makanya saya bilang tidak akan pernah kehilangan momen yang kapanpun di Setuju, sini. setuju. Realita kehidupan. Makanya
wisata desa ya ini Nah, sesungguhnya. inilah wisata desa sesungguhnya. Jadi bukan yang dibuat-buat, Tidak dibuat-buat. bukan yang ada skenarionya. Besok ada tamu ini mau datang, dandan dulu atau Nggak, apa dulu. nggak ada. Akhirnya otentiknya nggak ada lagi, Nggak ada. originalitasnya nggak kelihatan Betul. lagi. Justru lebih enak ya originalitas aja, mau dia pakai kain aja, Iya. atau mereka mungkin sambil ngopi, Ya, sambil apa. jadi tadi kain bahwa di sini ada pembuatan tenun tradisional ya, stagen itu loh. Jadi stagen juga tidak hanya fungsi stagen, tapi fungsinya untuk apa nih? Ya untuk kebaya, kami pakai ini dengan kebaya. Betul. Para tamu tubuh itu udah kami siapkan di beberapa lokasi. Itu ada kebaya-kebaya. Artinya bahwa ini fungsinya lebih ke fungsi. Tapi tidak saya kasih tahu dulu, enggak. Jadi biasanya adalah tamu itu apa? Oh, nanti untuk apa? Jadi sebenarnya fungsinya stagen itu untuk kebaya, untuk seremonial, untuk apa wedding itu. Betul. Ya fungsinya itu. Oh ini jadi lebih ke fungsinya. Seperti Jadi itu. ditunjukin ya, Ditunjukin. pembuatan sama fungsinya Betul. langsung itu. Tapi kalau kita lihat dari bukunya Mas Toil nih, buku-buku apa istilahnya tamu-tamu yang suka Tamu-tamu, datang nih ya iya. gitu ya. Ini kayaknya hampir 70% ini wisatawan asing, guys. Keren banget. Ini bahasa ada yang bahasa Belanda, ya kan? Ada bahasa Inggris dan segala macam. Ini salah satu bukti nih. Saya bacain ya, walaupun bahasa Inggris agak pintar-pintut kayaknya gitu ya. A beautiful and interesting tour. Berarti ini sudah menandakan mereka sangat expect. Thank you for showing us around. Ya, artinya bahwa ini adalah sebuah market yang jitu. Ya. Pasti akan menceritakan dengan koleganya, Betul. sahabatnya, siapapun. Betul. Di sini kan kita sudah tahu bahwa nih mereka tuh sangat-sangat ya interested dan mereka sangat apa ya istilahnya tuh Jujur, puas. kejujuran. Puas. Puas. Benar. Akan apa yang telah mereka lihat. Betul. Mereka berkeliling, mereka showing dan segala macam sehingga nanti mereka bisa menceritakan di negaranya. Ya, Minimal ke kerabat dan keluarga. betul. Buka lagi yang agak ini. Nah, thank you for this amazing tour. We have learned so much today, meet so many lovely people. Ya. Nah, ini kan berarti kan yang tadi Mas Towil katakan kan, berarti memang karena ini netral, Ya. jadi itu rasa cintanya kita terhadap sekelilingan ini hidup. Betul. Ya, mereka nih sebenarnya semua puas loh. Dan ini nih yang paling penting, the best guide. Ya. Nah, the best guide itu yang saya kemarin. benar, we are the best guide. Ini yang paling penting, Mas. Kalau menurut saya ya, Mas ya, kita apalagi profesi seorang awalnya kan Mas dari tour guide. Profesi seorang tour guide atau seorang guide ini kan sebenarnya adalah profesi yang menentukan keberhasilannya seperti apa. Berarti kan mulai dari servisnya, mulai dari perilakunya, betul nggak Mas? Mulai dari wisata yang dikenalinya seperti apa, sehingga wisatawan lokal maupun wisatawan asing mereka puas akan itu. Nah, ini kuncinya bagaimana sih dari Mas Towil? Kok mereka ini bisa sangat puas nih? Ya, ketulusan, realita Ini apa yang kuncinya dilihat. berarti ya? Ya, Nah, ketulusan kita pegang dan maksimal ketulusan. optimal apa yang ya kita berikan ya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Ya usah dibikin-bikin, apa yang dilihat ya kita ceritakan di situ. Diceritakan Keterlibatannya, kemudian tadi ada experience-nya, dan kuncinya adalah ketika tamu itu udah mulai senyum, mulai melihat, mulai mengerjakan, wah itu adalah berikutnya adalah semakin apa ya, akan semakin mereka semakin menentukan dan semakin cinta lah. cinta ya, semakin mengerti. Iya, chemistry dulu kan. Chemistry, betul. Apalagi kan kita nggak tahu karakter orang asing gitu ya. Kita nggak tahu kan dari negara apa, Betul, negara apa. berbeda banget Beda. karakter satu sama lainnya. Iya, Tapi ini yang tidak menjadi ada pertanyaan pernah ada, Mas Toil, apakah ada pernah jaringan bosan apa menjadi sedih? Enggak, saya selalu setiap hari itu tamunya berganti satu sama lainnya, itu kayak baru terus itu loh. Iya. Bener, baru terus. Oh, berarti ini semakin kalau satu sama lainnya datang berarti adalah ini semakin menambah pertemanan atau kekeluargaan. Karena di sini adalah lebih ke keluargaan ya wisata di sini. Karena benar-benar dekat banget. Saya bilang bahwa Mas Toil, itu ya. chemistry-nya. Kalau grup kurang lebih 30 orang sama 4 orang atau 10 orang, suka yang mana? Saya lebih suka 4 orang, 10 orang atau 2 orang. Kenapa? Lebih dekat. Bisa intens, lebih intens. Oke. Itu efeknya luar biasa lebih. Kalau 30, 50, wow. Jadi ngobrolnya udah bukan ngobrol karena, ini ya. Iya, bukan karena maaf uang, Oke. bukan itu. Karena saya bilang bahwa uang akan
mengikuti dari belakang. Yang tadi interested dulu orang terhadap Interest kita. dulu, iya betul seperti itu. Nah, jadi akhirnya kalau misalnya tamunya sedikit kan kita bisa ngobrol kayak gini lah. Lebih Santai. dekat. Kayak teman jadinya. Kayak teman, gitu betul. kan. Dan kita juga bisa tahu karakternya Betul si tamu banget. kita ini. Betul Itu yang banget. paling penting. Jadi kuncinya buat teman-teman yang mungkin punya usaha yang di bidang tour guide, melayani tamu atau melayani customer, ya itu kuncinya harus tadi ya, ketulusan dulu ya. Ketulusan. Yang pasti kalau kita udah tulus, sikap kita juga harus tunjukkan dengan Betul, ketulusan itu betul, sendiri. betul. Itu kuncinya sih. Iya. Kayaknya di setiap pekerjaan juga kita harus seperti Harus itu semua ya. seperti itu. Harus. Seperti itu. Dan mencintai pekerjaan itu. Mencintai sejujur. Jujur. Iya, Nah, itu ini penting. adalah bukti cintanya Mas Towel terhadap profesinya saat ini. Mulai dari tahun 2007 beliau sebagai tour guide dan sekarang orang-orang mencari beliau bahkan dari luar negeri. Wah. Keren banget. Terima kasih. Keren. Mas, Ya. sepedanya ini kan banyak banget nih, Mas. Dulu tuh pertama kali punya berapa unit, Mas? Saya punya waktu itu tahun 2000 punya 1 unit. 1 unit. 1 unit. Ini kayaknya ada ratusan nih, Mas, kalau kita lihat Ya, nih. kalau kita lihat sekarang ada sekian, ini adalah sebuah proses yang panjang Ya, juga. setuju. Dari 1 unit itu adalah impian. Oke. Ternyata waktu tahun 2000 saya pengen punya sepeda, dan itu sepeda pertama dari seorang guru saya guide yang mengajari saya bahasa Inggris secara otodidak. Kemudian saya beli, kemudian saya bawa pulang. Ternyata sepeda yang pertama saya malah disukai oleh buyer agent yang ada dari Eropa, dari Australia. Dari Australia. Akhirnya sepeda pertama saya masukkan ke kontainer ke Australia. Oke. Pertama, terus akhirnya beli sepeda yang kedua dengan merek Humber. Kemudian dari sepeda yang kedua itu menjelma seperti ini karena kecintaan saya dengan sepeda. Sepeda ontel khususnya. Sepeda ontel khususnya. Kemudian saya pakai, saya keliling-keliling Yogyakarta. Akhirnya waktu itu kita bertiga, saya, Ananta Oedan sama Bagus Satrio mendirikan namanya Paguyuban Ontel Yogyakarta, komunitas ontel di Yogyakarta. Wow. Pojok namanya. Pendirinya Ya. seorang Mas Towel dan tadi ya dua Ya, ada kerabat itu. dua sahabat saya. Dua sahabatnya Mas Iya, Towel, itu. keren banget. Itu menjelma sebuah paguyuban ada di Yogyakarta tahun 2006. Nah, adanya komunitas pojok itu membuat saya langsung intent banget dengan komunitas itu. Pekerjaan saya mulai kacau nih. Waktu itu pun saya masih sebagai buyer agent, eksporter juga. Oke. Kemudian udah mulai nggak stabil. nggak stabil. Kemudian saya ingat bahwa bagaimana sepeda itu bisa bermanfaat, bisa punya banyak tapi bermanfaatnya ini dengan mendirikan Towel Fit untuk wisata desa ini. Oke. Seperti itu. Nah, guys, di teman obrolan santai ini kita mengupas tuntas dan benar-benar. Jadi teman obrolan santai atau TOS ini, Ya. Mas Towel, ini kita memang segmentasinya agak sedikit beda. Oke. Kita mengangkat culture-nya juga, kita mengangkat lifestyle-nya juga, sehingga masyarakat luas khususnya subscriber kita juga bisa tahu nih dari apa yang kita kunjungi, dari apa yang kita ceritakan, Ya. bukan hanya mendengarkan saja, tapi mereka juga tahu edukasinya tuh dapat. Betul. Jangan mereka cuma tahu, oh, Towel Field itu adalah sepeda ontel, tapi di belakang ini sebenarnya kalian harus tahu sejarahnya banyak banget. Banyak banget. Selain dari bukan hanya produknya aja, tapi Ya. ceritanya yang tadi Mas Towel sampaikan sendiri itu pun kita jadinya tahu gitu loh, Mas. Jadinya tahu Ya. gitu kan. Nah, ini salah satu spesial segmen dan kita keluar dari studio kita kursus datang ke Towel Fields untuk ketemu langsung sama Mas Ya, Towel. mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang ya. Amin, Mudah-mudahan. itu tujuannya, Mas. Itu tujuan bisa menginspirasi banyak orang, mengeduket sekaligus membantu Towel Fields ini juga bisa semakin dikenal. Amin, amin. Jadi kan kita berkesinambungan ya, Mas. Dikenal dan bermanfaat, jangan jadi dikenal tok. Itu saya. pasti dan bermanfaat. Nah, ini kan keren banget dari seorang Mas Towel. Ilmunya tadi sudah dibagikan ke kita gimana caranya bisa menjadi seperti ini, selain dari ketulusan dan harus bermanfaat buat orang lain. Mas Towel juga orangnya humble banget, guys. Humble banget. Ini kopi yang ada di gelas ini beliau yang buatin langsung. langsung. Hampir semua saya bikin, Iya ya. loh. Enak loh, Mas. Aku kopi dulu ya, Mas. Ini enak nih kayaknya nih. Pas banget. Ini kalau misalnya kan bule-bule banyak, Mas. Bule-bule banyak. Dan bule ini kan spesifik ya kalau ngomongin makanan, minuman ya. Itu tuh banyak nggak sih mereka tuh yang nyobain makanan Banyak. kita? Jadi ada beberapa tamu, ada beberapa model ya. Ada yang makan di sini, Betul. ada tamu yang makan di sawah, Oh, ada yang hanya jajanan tapi pasar. makanan tradisional? Iya, istri saya yang masak. Serius. Istri saya yang masak sendiri.
Jadi Oke. ada tamu yang modelnya udah satu paket, ada jenis 3 agent yang memang berbeda ya. Oke. Ada hanya makanan tradisional jajanan pasar saya siapkan, saya pesen dengan masyarakat yang membuat jajanan pasar manfaat. Kemudian makan di sini setelah bersepeda dengan makanan rumahan. Ya ada sayur lodeh, ada pecel, ada bakmi goreng, ada ayam, ada tempe. Yang dibikin dari tempe yang dibikin dari langsung tadi Tradisional itu ya. tradisional itu. Dan kemudian tadi ada yang dari sawah itu pakai rantang tuh. Oke. Jadi diantar ke sawah, di Jadi tengah sawah. feel saya dapat banget ya. Ya, itu menyatu dengan yang ada di sawah, dengan Benar. petani-petani yang di Dia sawah. cara makannya ya begitu gitu. Iya, ya, dengan pakai rantang itu. Iya, gitu kan. bisa dicek itu nanti. Oke. Seperti itu. Oke. Jadi semua Dan mereka makan. makan banget. Makan. Dan makan kita terangkan loh ya. Tidak hanya ini bukan. Jadi ini vegetable dari ini. Sausnya tidak pedas. Syaratnya tidak pedas biasanya. Kalau bule itu tidak pedas. Saus kacang. Sambal. Oh, saus kacang. Ya. Oh. Ada vegetable atau salad atau pecel tadi bahwa itu untuk yang salad, yang untuk itu paling aman tuh ya. Paling aman ya. Paling aman. Kalau tidak suka yang lodeh atau suka sop, ini pecel ini. Ya ada bayam, kacang panjang, ada toge, ada cipir, ada macam-macam itu. Daun turi, ya kita kenalkan, kita edukasi. Oh tadi dilihat di sana, di sana, seperti itu, di sawah gitu seperti itu. Seru banget ya. Banget. Jadi seru banget. Maksudnya mereka ya bukan kita paksa, tapi mereka memang mau gitu ya. Memang mau mencobai atau mencicipi makanan tradisional khas kita sendiri gitu ya. Akhirnya menyatu. Selain mereka dapat view-nya, mereka tahu makanannya itu apa sih gitu kan. Kan mereka udah dari pabrik nih, tempenya seperti ini sehingga diolah jadi seperti ini. Banyak yang suka. Dan itu istrinya Mas sendiri yang masak. Iya. Hebat banget. Keren banget guys. Jadi Mas Towil ini ya semuanya dihandle oleh Mas Towil sendiri ya secara manajemen ya sebenarnya secara manajemen. Karena saya dulu juga pernah kerja di restoran ya. Oh jadi tahu, jadi tahu ya. Tahu dan awalnya juga sebelumnya jadi tour guide, jadi tahu karakter-karakter orang asing seperti apa. Saya sejak tahun ini Mas, tahun 94 sudah berkecimpung dengan bule-bule. Berkecimpung dengan bule-bule, oke. Dan di Candi Prambanan sana. Di Candi Prambanan sana ya. Iya. Mas, boleh dong ceritain, kasih tahu kita siapa aja nih orang-orang terkenal yang sudah pernah datang ke Towil Fits ini, Mas. Siapa aja? Kayaknya hampir semua terkenal ya. Hampir semua ya? Termasuk saya kayaknya. Langsung aja cek di Instagram ya, guys. Oke, gimana? Siapa aja, Mas? Ya di antaranya yang sangat apresiasi datang ke sini awal mula itu ya baik dari artis maupun tokoh masyarakat maupun artis juga ya? Iya. Mas, tokoh masyarakat juga. Tokoh masyarakat juga, kemudian banget. budayawan juga. Budayawan juga. Okay. Pertama ada Katon Bagaskara. Katon Bagaskara. Project. Club Project ya, asli Jogja ya. Katon asli mana ini? Jogja ya? Betul ya? Betul. Jogja. Oke. Kemudian ada Farah Queen, waktu itu masa-masa bersepeda lalu masa-masa di sini. Farah Queen. Syuting di sini juga. Iya, betul. Aduh, pas kemudian Ratu Liu. Mona Ratuliu. Kemudian kalau budayawan ada Mas Butet Kartarjasa. Wah, ini. Ada Mas Jaduk Almarhum. Ada Mas Ong Hari Wahyu, ada Ence. Ada banyak banget. Oke. Jogja banyak kesini. Tadi Mas Rano Karno juga. Kemudian ada Rano Karno. Kemudian juga saya diundang waktu itu karena kesinergian ada Bapak Menteri Sandiaga Uno. Teten Mas Duki. Wow, keren banget. Siapa lagi ya? Banyak banget. Banyak banget pokoknya ya. Jadi dari kalangan budayawan juga ada, sejarawan sudah pernah, artis, ya kan? Hanung Bramantyo. Wah, itu dia guys, keren banget semuanya. Jadi nggak sedikit yang sudah pernah kesini ya. Banyak banget. Banyak banget kan, apalagi tamu-tamu asing. Pasti ya. Ya pasti adalah itulah sebagai apa ya? Saya juga nggak tahu kok. Ya itulah natural aja lah ya. Iya. Kita berikan apa yang ada, apa yang ketulusan pasti seperti itu. Yang pasti sebagai bentuk apresiasi itu udah pasti. Iya, kan? Sebagai bentuk apresiasi. Satu lagi adalah GKR Hemas. Oh, Gusti Ratu sudah datang ke sini guys. Keren banget. Gitu, saya salut sama Mas Towil pokoknya. Jadi ya tadi ya, kenapa bisa dikenal dan banyak dari sosok kalangan orang yang biasa-biasa aja sampai
paling tinggi Gusti Ratu, Gusti Ratu. datang juga. Dan dulu dari bangsawan dari Belanda ada juga. Bangsawan dari Belanda. Tapi tidak mau disebutin karena bang kemarin private, tapi saya bangga banget ada dari kerajaan dari Belanda datang sini. Datang ke sini. Nah, ini kan yang kita nggak tahu nih. Dari mana mereka tahu Towel-Fish tiba-tiba bisa datang? Saya juga nggak tahu. Ya kan? Ini rahasia Ya, Pak, alam. rahasia alam. Karena saya berikan ya apa seperti ini. Artinya bahwa ini terekam oleh Betul. para tamu yang datang ataupun dengan media ataupun banyak hal, banyak cara. Yang pasti adalah kami berikan adalah ketulusan dan natural honesty tadi. Dan saya percaya bahwa ada satu kutipan, Mas. Ya, Jadi dari mana berita itu bisa kesebar, tersampaikan, Iya. dan yang paling valid sebenarnya dari WOM atau word of mouth. Asli. Itu biasanya gitu, dari mulut ke mulut bahasanya Iya, biasanya gitu lah kurang iya, lebih. pasti. Nah, bagaimana mereka bisa menyampaikan itu? Nah, Iya. penyampaian dari mulut ke mulut ini kan bisa negatif maupun positif. Betul. Kalau positif akhirnya seperti ini, Iya. betul kan? Nah, semua itu kan tergantung oleh siapakah di balik Towel-Fish ini dan bagaimana cara memperlakukan. Dan saya balik tanya, jadi kan tahu saya dari mana? Nah, ini Penting ini ini. dia nih. Ini penting ini. Ini penting. Iya. Kalau saya tahu Mas Towel-Fish ini yang pertama dari teman-teman komunitas. Oh, Artinya di kalangan komunitas sudah tahu pertama. Dan dari situ saya cari tahu siapakah Mas Towel-Fish ini. Dan dari sosial media, YouTube, Instagram dan segala macam itu udah banyak banget sih sebenarnya. Dan saya tahu itu. Akhirnya kita tim TOS penasaran dan pengen tahu sekaligus kita mengapresiasikan. bener nggak sih ini? Bener, dan inilah bentuk apresiasi kita dari teman obrolan santai. Iya. Bukan hanya ngobrol-ngobrol santai aja, Betul, Mas. betul, betul. Tapi kita juga bisa menyerap ilmu sekaligus edukasi yang ada di Iya, Towel-Fish ini itu sendiri. paling kan gitu. utama seperti itu. Paling utama, Iya. kan gitu kan. Karena sekarang ini banyak banget sebenarnya Mas Towel. Di Indonesia ini kan kalau kita ngobrol dari segi culture, dari segi budaya dan segala macam kan banyak lah. Bahkan ini menjadi sorotan dunia. Indonesia itu adalah salah satu negara yang memiliki apa istilahnya ya, culture terbanyak mungkin gitu ya. Setuju Bener ya banget. kayak gitu Bener ya. Indonesia banget. itu paling Iya. banyak sehingga menjadi destinasi wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Iya. Nah, tapi dari masing-masing culture ini juga kan caranya ini beda-beda, kemudian dari budayanya juga beda-beda. Nah, saya sangat mengapresiasikan, kita sangat mengapresiasikan Mas Towel bahwa Mas Towel ini benar-benar dari nol, beliau merintis si Towel-Fish ini sendiri dan sehingga menjadi besar seperti ini. Keren. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ini adalah satu kelebihannya Mas Towel gitu ya, intinya gitu dan humble banget. Baik banget, beliau baik banget. Jadi kita datang di sini benar-benar disambut dengan baik. Kemudian yang tadi Mas Towel sampaikan itu benar-benar beliau lakukan. Bahwa semua harus dilakukan dengan ketulusan. Dan beliau memang orangnya tulus. Gitu ya Mas? Iya, insya Allah. Oke, semakin seru obrolan kita dengan Mas Towel. Tapi kurang seru kalau kita belum keliling-keliling apa yang ada di Towel-Fish ini guys. Langsung ya Mas, habis ini Monggo, kita keliling ya. kita keliling. Jadi kita keliling bareng-bareng guys. Ya. Boleh Mas, ajak kita Boleh keliling-keliling? Oke, boleh lah. Let's go. Termasuk rumah ini saya beli, saya Nah ini Mas, kita dirikan lihat dulu lagi. Mas. Ya. Ini yang tadi sempat aku ya, tanya ini sejarah Museum Jembatan Bantar. Jadi Oke. ini pemberian dari Bapak keluarga Susilo Sudarman, Oke. yang dari Bapak Indroyono, juga masih keluarga Bapak Susilo Sudarman waktu itu. Dan ini diberikan sebagai arsip yang didapat dari Leiden dan Oke. ada arsip Arsip nasional. sejarah ya, termasuk Arsip ini sejarah ya. Betul. Jadi yang ini dari apa namanya Jembatan Bantar yang ada di samping ini. Oke. Kenapa seperti itu? Karena saya sangat respect sekali bahwa wah siapa sih yang tahu tentang jembatan itu? Dan ini ada keterangan atau arsip yang sangat edukasi banget tentang jembatan itu kan sejarahnya sangat Dan sebelum sampai ke Desa Bangun Cipto ini sebenarnya kita lewatin ini juga ya. betul. Melewati sebenarnya ini salah satu jembatan yang menghubungkan antara Jawa Tengah dan Yogyakarta dari pintu barat lewat jembatan Bantar ini. Wow, ini tahun berapa ini? Tahun 1949. Jadi kalau jembatan ini dibuat tahun 1926-27. Oh, oke. Sejarah sangat komplit sekali di Nah, ini banyak samping juga ya ini. Mas ya, ada dari Ini waktu ini ada fotonya. paguyuban Waircrest. Jadi keluarga dari pejuang-pejuang kala itu. Seperti itu. Oke. Nah, ini guys, menarik nih. Ya. Sedikit ke distract sama satu displaynya Mas Towel nih, keren banget. Coba lihat di sana nih. Ada motor tua nih. Motor tua. Motor tua nih. Ini dulu CB tahun 76 dulu yang menemani saya awal-awal. Awal-awal ya. Awal-awal ini. Ya. ini. Ini yang tahu sejarahnya keliling-kelilingnya Mas banget. Towel Jadi ya. dulu bahwa kok ini kalau saya dengan komunitas maaf ya dengan kenceng-kencengan. Wah, bukan jiwa saya kayaknya.
akhirnya pindah ke sepeda itu. Pindah ke sepeda. Iya, yang notabene adalah sekuat tenaga kayuhanmu ya kue, ya itu. Oke, gitu. oke. Oke, kita lihat sepedanya Boleh, sekarang ya. ke dalam. Ada apa aja? Oke. Ya, Yuk, kita lihat ada apa yang. ayo. Dari sini dulu kita mulai. Ya, ini sepeda-sepeda saya. Ini koleksinya nih. Koleksi, Oke. ada Gazelle, ada BSA, ada Burger, Hercules, ada Vongers. Dan ini masih original semua ya, Masih Mas? original, karena original klasik Oke. otentik ya. Nah, itu juga tuh. Ya. Ada apa? Ada minyak tanah ya? Minyak tanah. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Dan ini ada kesinambungan dengan lampu-lampu ya. Oke. Lampu-lampu gantung, Wah, ini lampu-lampu. mungkin saya belum lahir dulu nih. Ada lampu-lampu kayak gini. Jadi tahun 70-an, tahun 80-an nih. Benar, lampu-lampunya. benar. Oke, Yuk, sekarang masuk kita lagi. Dan ini televisi 2 warna. televisi zaman dulu. 2 warna lagi. Dulu saya pernah, nah ini kayaknya nih. Iya. Kayak gini nih zamanku waktu kecil pernah merasakan punya seperti inilah. Hitam dan putih. Hitam dan putih Iya. aja dah. Cuma Hitam dua. dan putih. Hitam. Oh ya, pas, Iya. pas banget. Hitam dan putih. Oke, ini Oke. juga koleksi-koleksinya. Ya, ada Tremos. Ayo masuk. Yuk, Masuk. Oke. Nah ini nih. Nih guys. Kalau saya bicara tentang apa namanya? Ya kan, kalau kita di rumah biasanya lihat ke dalam langsung ruangan tamu. Ini keren banget nih Mas Toil nih. Sepeda semua guys. Langsung kita masuk. Nah maaf ya ini kumpulkan bahwa ya ini ada sejarah sepeda yang saya kumpulkan satu demi satu dan banyak yang berfungsi. Oke. Dan ini dari berbagai negara. Dari berbagai negara betul. Ada dari Oke. Belanda, ada dari Jerman, ada dari India, dari England. Dari Inggris India ada. yang mana nih? Ada yang dari Vrindavan guys. Ada yang dari Uni Soviet juga. Uni Soviet. Waduh. Yang belakang tuh sama coklat. Oke. Yang paling belakang sana Yang paling ya? belakang sana ada. Sini masuk. Kita lihat. Tuh, banyak banget kan. Dan ini ada foto-foto koran-koran Foto-foto ini ya. artikelnya Mas Toil semua ya. Waktu tahun 2006 2007 beliau diundang juga sama si Sultan. Oh iya. Tapi di Keraton Kilen ini. Oke, ada Iya. Sri Sultan juga, ada foto-fotonya juga dan itu ada tanda Rano tangannya. Karno, ada Mas Rano Karno. Sandiaga Uno. Nah, ini Mas Sandiaga Uno. Jadi sekarang Menteri Ekonomi Menteri dan Kreatif Ekonomi ya. Kreatif, Pariwisata, Dan Pariwisata, iya. Ridho Sleng. Ridho Sleng. Wah, ini idola saya nih. Oh gitu ya. Idola saya nih. Sudah 2 kali ke sini. Slankers. 2 kali ke sini. Iya. Iya. Oke. Ya, kemudian ada ini juga nih sangat penting ini. Mas Butet Kertarejasa. Mas Butet. Wow. Itu tahun 2018. Tahun 2018. ya? Oke. Iya. Dan ada beberapa ya foto-foto. Tapi menarik, coba lihat di sini, guys. Waduh, kotor Guys, nih, banget. lihat. Sini. Ini ada radio-radio zaman Radio-radio. dulu banget nih ya. Radio kuno. Dikoleksi juga nih sama Mas Toil nih. Iya. Ada kurang lebih 95 unit radio. 95 Betul, unit. masih Wah. ada di atas meja yang Dan sebelah ini sana banyak. dari mana-mana aja, Mas? Masih Ya, ingat dari nggak? sekitar masih Masih ingat ingat lah. ya? Ya Dari ketika mana? waktu cari sepeda ada apa namanya pernik-pernik ini, wah ini cocok nih, nyambung nih. Nyambung. Dengan ini akan bercerita lagi the next time. Oke. Dan ini banyak yang hidup juga, masih kita kasih baterai hidup. Dan ini nanti ya, ya di kemudian hari ini akan menjadi museum kalau Betul, menurutku. mudah-mudahan ke arah sana ya. Arah ke sana sih, Mas. Karena ini benar-benar banyak benda-benda sejarah, benda-benda kuno kan. Iya. Wah, ini keren banget. Kemana lagi kita, Mas Toil? Yuk kita ke belakang, Oke. ke sana. Oke, ya inilah ya. Ya, Nah, ini ini- yang aku bilang nih otentik banget nih. Ini hawa-hawa kumpulin. pedesaannya nih kental banget, guys. Di sini. Tadi pernah masuk sini belum kan? Belum Ya. belum masuk sini kita. Saya selalu di sini sebenarnya, di sini. Wow, keren Saya banyak banget. belajar di sini. Indonesia banget ini pokoknya ini. Ini kayaknya kalau duduk di sini tuh feel-nya udah beda ya, Mas Toil. Iya, sangat beda Nah, banget. ini ada telepon zaman dulu juga ini. Ini apa nih radio ya? Mas Radio, Toil? Radio. tape. Oh, radio tape. Radio tape. Zaman kita masih pakai kaset dulu Iya, ya. betul. Yang diputar-putar dulu Iya, kalau mau diputar balik dulu. lagi Iya, lagunya. putar dulu. Tapi pas Nah, itu dia. Oke. Dan ini balai ya. dia balai ya untuk Balai. leleh-leleh. Dan aku punya unik nih, kamar mandi. Ada kamar mandi. Ini loh, Mas. Oh ini itu penjualan es tungtung waktu tahun 1950-an di Malioboro. Ini. Iya betul. Ini nomor 20 berarti masih ada 19 yang ke sana. Oh, Dan oke. sudah ini banyak dicari orang. Dan Banyak ini banget. masih original ya. Masih original. Dari tahun Tahun 1950-an. 1950-an. Keren Iya, banget. Keren. Waduh.
Menarik ya. Interior eksteriornya tuh masih otentik banget ya. Ini aku kemarin jadwal bulan Oktober. Nih guys, jadwal tripsnya dari Mas Towil nih, tamu-tamunya nih dari mana-mana tuh Jadi bisa biar kelihatan tuh. kontrol anak saya, kontrol istri saya, jadi Ya. biar tahu. Dan ini malah nama-namanya kebanyakan asing semuanya. Turis asing semua nih yang datang nih. Nah ini yang domestiknya cuma ini ya, Iya, ya kan? iya betul. Oke, oke. Dan kamar mandi saya sangat unik. Mungkin ini kamar mandi demokrasi. Oke, apa tuh? Coba kita lihat. Ini aja. Ada apa di dalam kamar Sorry, mandi unik kotor ini? banget bersih ya. Oke, Jadi ini sebenarnya demokrasi. Dan dua lagi, oke. duduk dan jongkok. Duduk dan jongkok. Dan ini memang apa ya istilahnya tuh yang tadi back to nature. Back to nature. Jadi Kalau dari hujan ya pakai payung. Kalau hujan pakai payung. Jadi kalau nggak lagi mandi gitu ya, Ya. hujan pakai payung aja. Payung. Kalau malam ada bulan bintang, Heeh. romantis. Jadi bisa jadi ruang inspirasi Iya, ya. inspirasi. Keren banget guys. Intinya ini back to nature. Gitu Iya. ya. Yang tadi Mas Towil ceritakan, dari alam kita bisa belajar apapun. Nah inilah buktinya. Mulai dari eksterior, interior, apa yang disajikan oleh Mas Towil, sampai ke fasilitasnya juga pun alam banget. Iya, Oke. betul. Monggo Mas, kita Oke. lanjut. Ya, lebih kayak itu. Nah ini nih jalanannya ini nih masih enak banget di batu-batuan nih. Heeh. Ini juga nih wastafelnya dari kayu nih. Dari kayu, betul. Tuh, wastafelnya dari kayu semua. Oke. Mas Towil, Ya, kita keliling-keliling naik sepeda yuk? boleh, ayo. Boleh ya? Kita coba. Oke. Ayo. Oke, kita akan keliling naik sepeda ontel dengan Mas Towil nih. Keliling ke Desa Bangun Cipto. Tapi karena cuaca panas banget Mas Towil. Betul, Jadi betul. kita harus melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Oke, siap. Dan ini yang selalu dibawa kemana-mana untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Bali Breeze, kita pakai ini dulu. Mas Towil, kita pakai dulu Bali Breeze. Oke. Nah, panas-panasan jadi nggak usah takut lagi nih. Oke, siap. Gitu. Oke, kita pakai Bali Breeze. Panas-panasan nggak usah takut lagi guys, karena ini melindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari. Kita pakai. Dan ini wajib malahan. Jadi Enak memang, ya? memang Oh. iya enak. Ini enak, langsung nyerap enak. Mas, langsung Iya, nyerap. betul. Jadi memang benar-benar produknya ini menyerap di kulit kita dan melindungi kita langsung dari sinar matahari. Oh, Let's sangat go. aman dan nyaman. Udah ready? Siap? Ready, I'm ready. Bali Breeze-nya udah Ya, dipakai, oke. sepedanya sudah siap. Kita langsung let's go. Aduh. Mudah-mudahan masih ingat cara naik sepeda. Mudah, mudah. Oke. Oke. Ikutin kita guys. Oh, pas ada mobil. Sebelah kiri. Mas, kita udah ngobrol banyak tadi ya. Boleh? Kita udah ngobrol banyak dan thank you sudah dapat ilmu, sudah dapat pelajaran dan sudah dapat tadi ketulusannya dari Mas Towil sendiri. Sami-sami. Sukses terus buat karirnya Mas Towil. Amin, amin. Sehat-sehat untuk keluarga dan semakin banyak teman-teman wisatawan lokal maupun internasional yang datang ke Toil Fits. Justru ini satu kebanggaan buat kita orang Indonesia di mana dari Toil Fits ini sendiri bisa terkenal ke seluruh dunia. Iya. Jadi Amin. malah jujur tidak hanya dunia, masyarakat sekitarnya pun harus saling belajar satu sama lain. Saling belajar satu itu sama penting lain. itu. Sehingga khususnya di Desa Bangun Cipto ini sendiri pun kan jadi ikut naik. Betul, ya. Nah, ini adalah satu istilahnya kesinambungan ya, saling Kesinambungan, kesinergian. kesinergian. Nah, ini yang paling penting. Dan sekarang sudah bukan zamannya berkompetisi. Bukan. Sekarang zamannya adalah Kolaborasi. kolaborasi. Terima kasih Ya, matur suwun. Mas Towil, terima kasih. Nanti lain waktu kita akan mampir lagi ke sini dengan segmentasi yang berbeda pokoknya ya, Mas. Oke, siap. Thank you Mas Towil. Tapi sebelum kita closing, oh nggak usah, sorry, gue salah. Nggak apa-apa kan dikat. Oke, thank you Mas Towil. Kita akan pamit undur diri dulu. Ya. Jadi sampai ketemu di segmen berikutnya. Oke, guys. Hari ini selesai sudah obrolan kita dengan Mas Towil, empunya yang punya. Nah ini dia nih, foundernya dari Toil Fits. Lokasinya ada di Desa Bangun Cipto, tepatnya ada di Kulon Progo.
Jadi teman-teman yang belum pernah mampir ke sini boleh cek Instagramnya atau di YouTube-nya juga ada ya Mas Towil ya. Ada. Itu search aja langsung Towil Feeds dan jangan lupa nonton obrolan kita secara full. Jangan lupa like, comment, and jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya TOS Kreatif Media, ada di Teman Obrolan Santai. Kita balik lagi di segmen berikutnya hanya di TOS Teman Obrolan Santai.